Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Benediktus Awan. Untuk podcast yang hari ini, saya akan ditemani tamu spesial nih. Ayo teman-teman, bisakah kita perkenalan? Halo semua, nama saya Vesya. Hai, saya Fani. Halo, nama saya Violin. Saya kedatangan cewek-cewek nih. Kalian kabarnya gimana? Oh iya Sobat Podcast, 3 tamu spesial ini adalah teman-teman saya. Iya. Masih sama kayak biasanya sih, nggak ada perubahan. Kalau aku sih lagi sibuk sama tugas-tugas. Kalau aku juga lumayan sibuk. Oke deh teman-teman, di podcast kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih cara konsisten menjalankan prokes COVID-19. Aduh, pembahasannya berat ya. Nah, baru aja mau bilang. Boleh pulang nggak sih nih? Tenang, kita ngobrolnya santai aja teman-teman. Oke. Sip, kalau menurut Violin, gimana sih cara kita konsisten menjalankan prokes? Kalau menurut saya dengan cara pengendalian sosial sih. Pengendalian sosial itu upaya untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai norma dan nilai yang berlaku. Berarti kalau dalam konteks kita ini mengatur masyarakat agar menjalankan prokes yang sudah ditetapkan pemerintah ya. Bener banget. Terus gimana kalau misalnya ada individu atau kelompok yang tidak mau mengikuti prokes? Kalau menurutku sih mereka harus diberi teguran ya. Nah, kalau udah ditegur tapi tetap melanggar, baru diberi hukuman yang setimpal. Oh, gitu. Aku mau nanya juga dong. Tadi kan Violin ada singgung tentang nilai Pancasila ya? Nah, aku mau nanya nih, hubungannya nilai Pancasila dengan menjalankan prokes itu apa ya? Pertanyaannya sangat menarik nih. Oke, saya jelaskan ya. Prokes COVID-19 itu kan ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan negara. Didasari pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau menjalankan prokes itu masuk ke dalam nilai persatuan. Karena kita kan harus mengutamakan kepentingan bersama atau bangsa di atas kepentingan pribadi. Oh, iya benar-benar. Paham. Guys, kerja pemerintah buat menangani COVID ini udah bagus banget ya kalau dilihat-lihat. Benar banget. Pemerintah itu udah berhasil nurunin angka COVID, dibantu juga sama orang-orang yang mau taat aturan prokes loh. Iya bener itu, apalagi ada vaksin nih, makin turun terus kasusnya. Kalian percaya sama vaksin-vaksin gitu? Aku sih enggak ya, vaksinnya bahaya tahu. Bahaya gimana? Vaksin itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh, apalagi di masa pandemi kayak gini. Aku nggak setuju deh sama vaksin itu. Bisa jadi cuman akal-akal pemerintah tuh. Lagian kan kita bisa taat prokes aja nggak perlu vaksin. Iya sih, Ves, taat prokes itu memang perlu. Nah terus? Iya, taat prokes aja nggak cukup. Sebisa mungkin, kita juga harus divaksin dong. Vaksin kan disediakan sama pemerintah itu gratis. Itu juga buat kesehatan tubuh kita kan? Nih, tapi kalau divaksin itu ya, jadi ada pemberlakuan izin hijau, yaitu izin bekerja untuk yang telah divaksin di dunia kerja, baik di publik maupun di sektor swasta mempecah masyarakat. Ya emang itu fungsinya. Vaksin itu diberikan guna menciptakan herd immunity agar penyebaran virus COVID-19 bisa ditekan. Saat ini pemberian vaksin COVID-19 tidak hanya ditujukan kepada tenaga kesehatan, dewasa atau lansia. Namun anak-anak juga sudah bisa kok dapetin vaksin. Udah deh, cepet vaksin. Kalian jangan percaya sama hoax-hoax yang bertebaran di internet. Aduh, guys. Bosan gak sih?
Bosen banget. Iya, aku juga ini. Ngapain enaknya ya? Mau nggak temenin aku? Fast violin, mau ikut gak? Ayo deh. Oh, kamu mau ke Kraton, Van? Mau ngapain deh? Jauh banget ke sini. Iya, biasanya ajak ke mall, tiba-tiba ke sini. Ngerosting aja nih demennya. Aku tuh mau ajak kalian bertiga keliling-keliling keraton. Aku tuh nggak pernah main ke sini, makanya yuk temenin. Kayaknya nggak bisa masuk sembarangan gitu deh, Van. Harus ada jam-jam tertentu. Hah, emang iya? Ya, Iya, Van. Ya udah, daripada nggak dapet apa-apa, mending kita keliling-keliling aja yuk. Nggak usah masuk. oke deh. Loh. Ini kenapa banyak banget kain-kain batik buangan di sini? Nggak kepake apa gimana? Bukannya gak kepake itu sisa-sisanya, Evan. Sayang banget ya, masih bagus-bagus gini. Iya, sayang banget masih bisa dipakai padahal nih. Apa? Masih bisa dipakai? Ah, bener. Gimana kalau kita karasin aja nih mumpung kita gabut? Gabutnya bermanfaat gitu ya, guys ya. Yaudah deh, ayo. Iya, mau dijadiin apa tapi ya? Boneka aja deh, pasti lucu. Mau nggak? Ntar kalau jual tuh di pameran akhir tahun sekolah. Ya agak lama ya, guys. Nggak apa-apa, latihan dulu. Aku setuju sih. Aku juga setuju. Nah, ini karya kayak gini itu benar-benar menginspirasi bisnis baru juga kan. Jarang-jarang ada boneka dari kain batik gini. Pasti ada minat tersendiri deh. Yup, betul banget Wan. Bentar, tahan. Mau model apa nih? Aku bingung deh. Buset. Belum tentu model ya. Guys, ini kan kita lagi ada di keraton ya. Gimana kalau kita buat boneka kayak boneka model-model raja sama ratu gitu? Lucu nggak sih? Atau ada usul lain dari kalian? Aku setuju sih, nanti kasih prajuritnya nggak sih? Duh, gak kebayang lucunya. Aku sih setuju. Yuk kita mulai buat. Hello guys, while we were doing our project, I want to ask you guys something. What did you do during the pandemic? It was a really hard time, right? Who didn't find it hard? Everyone was dying. Food crisis, medical supplies crisis, hoarding masks, quarantine, can't go anywhere, layoff, fear of the being infected by virus. We have been through a lot. Yes, we have. Adaptation to the school and work from home system was also not easy. So we have to leave the house. We needed to carry out very strict health protocols. Well, health protocols very troublesome and annoying. Yes, but for the sake of our salvation, we really need to carry it out. Hand sanitizer also became my best friend ever since. Hand sanitizer, oh my god, it had also become a rare item and much constant thing. I don't understand why Indonesians like to hoard things, make fears evert for their own advantage, and sacrifice others. So do I. The government was intensifying the implementation of health protocols, but many people were looking for their own benefit. But that's where our role as Z generation is really expected. What did they hope we can do to fix all of this? We can do simple things that actually have a good impact. In the middle of 2020, I provide socialization to elderly people about how to use masks and wash hands properly. Because the elderly don't understand that and they feel like they don't have anyone to ask about it.
So true. Also need more patience to deal with elderly. In June 2020, I was giving out free Macs to people on the street because sometimes they really want to do health protocols but they don't have enough money to afford it. You guys have done a lot of things for the people around you that far. But have you yourself implemented health protocols properly and correctly? Of course. By the way, kalian stok maskernya masih ada belum nih guys? Karena akhir-akhir ini kita kan udah PTM nih. Iya, aku udah stok lumayan banyak nih. Sama aku juga udah. Aku juga udah stok 100 lembar masker nih. Waduh, banyak banget tuh. Aku kepo deh sama penjualnya. Kalau dia satu kali bisa jual 100 lembar masker, keuntungannya kira-kira berapa ya? Bisa dicari pakai fungsi komposisi, Wan. Aduh, coba jelasin tuh gimana caranya, aku nggak paham. Nah, jadi keuntungan dari hasil penjualan setiap lembar maskernya sebesar FX ya. Misalnya nilai keuntungan yang diperoleh penjual itu mengikuti fungsi FX sama dengan 100X plus 50. Nah, X itu banyaknya lembar masker yang terjual. Jadi caranya F100 sama dengan 100 dikali 100 ditambah 500 sama dengan Rp10.500. Wah, ternyata kita bisa tahu jumlah keuntungan dari fungsi ya. Tahu nggak teman-teman, selain masker, jamur juga memiliki manfaat loh saat pandemi ini. Apa tuh Wan fungsinya? Kalau yang aku tahu, jamur dapat meningkatkan imunitas sih. Karena jamur mengandung gula yang disebut dengan beta-glukan. Jamur juga mengandung senyawa yang dikenal sebagai lentinan. Senyawa tersebut memiliki sifat yang membuat mereka menjadi penambah sistem kekebalan tubuh dan dapat membantu pencegahan penyakit ringan. Oh, jadi jamur sangat bermanfaat dong di saat pandemi kayak gini. Wah iya ya, ternyata banyak banget manfaat ya. Jamur juga bisa meredakan penyakit-penyakit ringan seperti masuk angin dan flu. Mulai sekarang aku mau mengonsumsi jamur deh. Nanti aku mau belanja jamur deh sekalian sama keluarga aku naik mobil rame-rame. Dengar kata mobil, pernah nggak sih kalian naik mobil lalu tiba-tiba mobil berhenti mendadak? Pernah tuh, badanku sampai terdorong ke depan malah. Kok bisa kayak gitu sih? Pada hukum Newton 1, benda akan mempertahankan posisinya dan gaya sebanding dengan massa. Lalu, kok bisa badan Fanny bisa terdorong ke depan? Itu karena Fanny mempertahankan posisinya, lalu baru terdorong oleh gaya, dan gaya yang bekerja tidak seimbang lagi. Tubuh kita ingin bergerak terus mempertahankan keseimbangannya, sehingga tubuh kita akan terasa terdorong ke depan. Makanya, kalau naik mobil pakai seatbelt. Oh, jadi gitu. Oh, itu bisa kejungkel selain gara-gara ada gaya di fisika, bisa jadi itu karena kurang berkat sih. Lucu, Valen, lucu kok. Sadar nggak sih kalian di masa pandemi kayak gini, apalagi di hari Jumat tuh banyak yang bagi-bagi makanan nggak sih? Oh iya, Jumat berkah ya? Iya, betul. Baik banget ya orang-orang. Masih bisa peduli sama orang lain di masa pandemi kayak gini. Iya dong, harus. Sebagai Tuhan Yesus yang baik, pasti kita bakal tergerak hatinya buat bantu orang lain. Yap, bener banget tuh. Bantu orang lain di masa pandemi kayak gini merupakan salah satu ciri kalau kerajaan Allah benar-benar ada di dalam diri kita. Tambah dikit ya, dengan berbuat baik, artinya kerajaan Allah dalam hati kita itu masih tumbuh dan berkembang. Betul banget, dengan kita nyebarin hal-hal baik kayak gini dan bisa bikin orang lain senang, dengan perbuatan yang kita lakuin itu, Tuhan tuh bisa ikut senang juga loh. Jadi gimana guys? Ikut Jumat berkah nggak nih? Aku ikut. Aku tahu banyak orang yang butuh tangan pertolongan dari kita yang masih mampu. Setuju. Yap, Aku ikut juga. Ikut juga. Oke Sobat Podcast, sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih juga Fanny, Vesya, dan Violin yang sudah mau jadi bintang tamu saya. Bye-bye.